Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Trio Logokir B yang beranggotakan saya, Huwaiza Hitareksana, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khoiri Pramudia Wardana, absen 16 dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Nasim Al-Kajitan Yazid Mufid, nomor absen 19. Subbab-subbab yang akan kami bahas terdapat dari 7 subbab. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan teks cerita. Yang ketiga, ciri atau karakteristik. Yang empat, struktur. Yang kelima, menelaah kaidah kebahasaan 1, 2, 3. Yang keenam, menelaah kaidah kebahasaan 4 dan 5. Dan yang terakhir, langkah-langkah menulis dan hal-hal yang harus diperhatikan, serta satu contoh teks cerita inspiratif. Subbab yang pertama yaitu pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan sebuah teks yang berisi tentang kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain sehingga mereka mengikutinya. Tujuan teks cerita inspiratif: A. Menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. B. Menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. C. Menggugah semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. D. Mengembangkan imajinasi pembaca. Kita masuk ke subbab yang ketiga. Subbab yang ketiga ialah ciri dan karakteristik teks cerita inspiratif. Yang pertama, ciri atau karakteristik teks cerita inspiratif ialah biasanya teks cerita inspiratif menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seorang tokoh. Yang kedua, menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk menaklukkan tantangan dalam hidupnya. Yang ketiga, ciri teks cerita inspiratif ialah menyampaikan hikmat atau pelajaran dari kisah hidupnya. Yang keempat, menjelaskan tentang tokoh, kisah hidupnya, dan hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Struktur teks inspiratif. Pertama, orientasi adalah pengenalan tokoh atau pengantar cerita. Kedua, bagian teks inspiratif yang berisi kisah-kisah atau peristiwa yang dialami oleh seseorang selama hidup. Biasanya, peristiwa-peristiwa yang diceritakan mampu menggugah pikiran membaca. Selanjutnya, resolusi berisi peristiwa yang membuat tokoh sadar akan kebaikan. Masalah yang ada dalam cerita sudah dapat terselesaikan. Yang terakhir, ada koda. Bagian ini menjelaskan tentang akhir cerita dan biasanya berisi simpulan atau pesan moral. Subbab yang kelima adalah menelaah kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum dalam satu hal. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat. Biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. Yang kedua, terdapat konjungsi atau kata penghubung penanda urutan waktu. Konjungsi penanda urutan waktu seperti lalu, kemudian, ketika, akhirnya, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat kata benda, kata keterangan, kata ganti, kata sifat, dan lain-lain. Oke, kita akan masuk ke subbab yang ke-6, bagian 4 dan 5. Menelaah kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif bagian 4 dan 5. Yang keempat, bagian 4, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Apa sih itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Kata kerja transitif dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya, seekor merpati sedang membuat sarang. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Berbeda dengan kata kerja transitif, kata kerja intransitif tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, adik sakit, nenek selalu berdoa, dan lain sebagainya.
Dan kata kerja intransitif dapat diikuti keterangan atau frasa preposisional, tetapi tidak dapat diikuti kata benda. Bagian kelima, menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut KBBI, metafora didefinisikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Metafora adalah majas, gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan lain secara langsung. Contoh metafora. Yang pertama, tikus berdasi itu sedang menjalani sidang tipikor. Yang kedua, si jago merah membakar habis rumput di pasar itu. Yang ketiga, ibu sedang merawat sang buah hati dengan penuh rasa ikhlas. Metafora digunakan dalam teks narasi dengan tujuan untuk menambah atau membumbui cerita hingga lebih menarik. Sebab yang ketujuh adalah langkah-langkah dalam menulis teks cerita inspiratif dan hal-hal yang diperhatikan dalam teks cerita inspiratif. Langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif: yang pertama, menentukan tema; yang kedua, merancang peristiwa-peristiwa utama; yang ketiga, merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita; yang keempat, menentukan tokoh; dan yang terakhir, mengembangkan tulisan sesuai struktur dan unsur kebahasaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks cerita inspiratif: yang pertama, rumuskan pesan moral yang dapat disampaikan melalui cerita; yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami; yang ketiga, tentukan karakter tokoh yang mampu menginspirasi pembaca; dan yang terakhir, libatkan emosi tapi tidak berlebihan. Ini salah satu contoh teks inspiratif. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.